Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdila Laila Hafizah dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan NIM P071332230016. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat dalam bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Weni Nurrahim, MPD, yang saya hormati. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu kalimat. Kalimat menurut KBBI adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat harus memiliki unsur subjek yang ditandai dengan S dan predikat yang ditandai dengan P. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar, biasanya di depan letaknya, dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Jadi kalimat itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital di awalnya dan diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru dan tanda-tanda lainnya. Nah, kalimat itu terbagi menjadi dua. Ada kalimat berpredikat kata kerja dan kalimat berpredikat bukan kata kerja, yang biasanya itu ada kata sifat, kata benda, kata bilangan, atau frasa. Jadi kalimat pertama, kalimat berpredikat kata kerja. Kalimat berpredikat kata kerja itu contohnya itu adalah diskusi berjalan. Seperti yang digambar, diskusi berjalan. Diskusinya adalah subjek dan predikatnya adalah berjalan. Berjalan itu menggunakan adalah kata kerja. Jadi kalimat berpredikat kata kerja. Ya, terkecuali jika kata kerja yang berpredikat didahului yang untuk, maka status kalimat itu tidak berpredikat. Diskusi yang berjalan. Berarti itu tidak berpredikat karena ada kata yang, seperti itu. Terus kalimat berpredikat bukan kata kerja atau kata sifat, kata benda, kata bilangan, atau prasa. Misalkan langit itu biru. Langit itu subjek, biru itu predikat. Karena biasanya maksudnya itu adalah kalimat berpredikat bukan kata kerja itu biasanya dikarenakan di kalimat itu ada sebuah kata sifat, kata benda, atau kata bilangan, atau frasa. Misalkan nih, ada kata sifat, langit itu biru, langit itu adalah biru. Jadi biru itu adalah kata sifat. Makanya contoh kalimatnya ini adalah kalimat berpredikat bukan kata kerja. Baik, memasuki pola kalimat dasar. Jadi pola kalimat dasar itu ada SP, SPO, SPPL, SPK, SPOK, SPOPL, SPPLK, SPOPLK. SP itu adalah subjek predikat, contohnya mobil berhenti. Mobil subjek predikatnya berhenti. SPO itu adalah subjek predikat objek. Contohnya mereka menonton film. Subjeknya mereka menontonnya predikat, filmnya adalah objek. Ingat, subjek itu biasanya adalah kata seperti dia, saya, aku. Itu adalah subjek, menunjukkan ke orang, seperti itu. SPPL, subjek predikat pelengkap. Contohnya, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. SPK, subjek predikat keterangan, kami belajar di kelas, contohnya. SPOK, subjek predikat objek keterangan, contohnya petani menanam padi di sawah. SPOPL, subjek predikat objek pelengkap, contohnya Muhammad memberikan Siti hadiah. SPPLK, subjek predikat pelengkap keterangan, contohnya Razes berlumuran keringat setelah olahraga. SPOPLK, contohnya, ibu memasakkan aku nasi goreng pada malam hari. Nah, di sini ada SPOPL, jadi subjek predikat objek pelengkap. Subjeknya Muhammad, predikatnya memberikan, objek dan keterangannya ada Siti hadiah. Seperti itu.
Masuk ke jenis kalimat, yaitu pertama ada jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Menurut strukturnya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat berupa pertama, kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk tidak setara, kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama, kalimat majemuk campuran. Pertama, kalimat tunggal. Terdiri atas satu subjek dan predikat. Ibu menjual es buah contohnya. Ibu itu termasuk subjek dan predikat menjual es buah. Seperti itu. Yang kedua, kalimat majemuk setara. Terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan dengan kata penghubung dan serta kemudian dan lain-lain. Contohnya, saya berjalan dan mereka berlari. Nah, dan ini termasuk penghubung kata atau konjungsi biasanya. Nah, ini disebut kalimat majemuk setara karena saya berjalan dan mereka berlari. Karena ini ada kalimat atau kata dan. Jadi yaitu kalimat majemuk setara itu kan karena kalimat tunggal atau dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan dengan kata penghubung. Jadi disebut kalimat majemuk setara. Yang ketiga, kalimat majemuk tidak setara. Terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, Kayla tidak masuk kuliah karena sedang demam, batuk, dan flu. Seperti itu. Kalimat majemuk tidak setara itu, sepemahaman saya, seperti anak kalimat. Anak kalimat ini yaitu Kayla tidak masuk kuliah. Kayla tidak masuk kuliah. Ini anak kalimat. Kalau misalkan induk kalimatnya sedang demam, batuk, dan flu. Seperti itu. Atau bisa juga yang pertama ini induk kalimat dan sedang demam, batuk, dan flu ini adalah anak kalimat. Yang keempat, kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama. Terdiri dari unsur subjek yang sama. Karena kami sudah lelah, kami ingin pulang contohnya. Menjadi karena sudah lelah kami ingin pulang. Jadi kalimat majemuk tak setara tuh seperti kalau misalkan unsurnya tuh sama. Misalkan nih, karena kami sudah lelah, kami ingin pulang. Karena sudah lelah, kami ingin pulang. Kalau misalkan di kalimatnya itu tidak diletakkan kata kami, maka konteks kalimatnya tuh sama aja. Nah, misalkan nih, karena kami sudah lelah, terus diganti karena sudah lelah. Itu sama saja maksud tujuannya tuh sama saja. Mereka sudah lelah, jadi mereka ingin pulang gitu. Kami ingin pulang, seperti itu. Terus kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran antara majemuk, setara, dan bertingkat. Pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Seperti itu contohnya. Oke, yang kedua, jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. Menurut gayanya, kalimat dalam bahasa Indonesia tergolong dalam 1. Kalimat yang melepas, 2. Kalimat yang berklimaks, dan kalimat yang berimbang. Pertama, kalimat yang melepas diawali dengan induk kalimat dan diikuti dengan anak kalimat. Misalkan, Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya jika ia naik kelas. Nah, di sini kalimat melepas itu diawali dengan induk kalimat. Induk kalimatnya adalah Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya. Nah, anak kalimatnya jika ia naik kelas. Yang kedua, kalimat yang berklimaks. Diawali dengan anak kalimat diikuti oleh induk kalimat. Pembaca akan paham maknanya setelah membaca induk kalimatnya. Nah, ini kebalikan dari kalimat yang melepas tadi, yaitu kalimat yang berklimaks yang diawali dengan anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Misalkan, karena ketiduran, Zaki terlambat masuk kelas. Nah, anak kalimatnya itu adalah karena ketiduran dan induk kalimatnya adalah Zaki terlambat masuk kelas. Pembaca akan paham maknanya setelah membaca induk kalimatnya. Jadi, misalkan nih, induk kalimatnya dulu dibaca baru anak kalimatnya. Zaki terlambat masuk kelas karena anak kalimatnya karena ketiduran. Seperti itu. Kalimat yang berimbang.
tersusun dalam bentuk majemuk, setara atau majemuk campuran karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran dan sejalan. Contohnya, jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Jadi di sini majemuk setara atau majemuk campuran tersusunnya karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran dan sejalan. Jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Jadi, jika musim kemarau nih, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Jadi, ketika di musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Baik, yang ketiga, jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat dapat diperinci menjadi kalimat pernyataan atau deklaratif, kalimat pertanyaan atau interrogatif, kalimat perintah dan permintaan imperatif, dan kalimat seruan. Pertama, kalimat pernyataan atau deklaratif. Jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap, biasanya menggunakan intonasi menurun dan tanda baca titik. Indonesia. Contohnya, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Itu termasuk pernyataan. Itu contohnya deklaratif. Kalau kalimat pertanyaan, interrogatif. Jika penutur ingin memperoleh reaksi atau jawaban, biasanya intonasinya menurun dan tanda bacanya tanda tanya. Berapa lama saudara tinggal di Banjarmasin? Seperti itu. Terus kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Yaitu, jika penutur ingin menyuruh atau meminta sesuatu dengan intonasi menurun, tanda baca titik atau seru. Contohnya, tolong ambilkan sapu tangan yang ada di meja. Seperti itu. Kalimat seruan. Jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak, biasanya dengan intonasi menaik, memakai tanda seru dan titik. Contohnya nih, wah, gantengnya. Nah, ini dia yang tunggu-tunggu. Seperti itu. Baik, keempat ada kalimat efektif. Merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pikiran pembicara atau penulis yang mengutamakan keefektifan informasi sehingga menjadi jelas. Jadi, kalimat efektif itu dibutuhkan sekali bagi orang yang kayak menginginkan kalimatnya tuh efektif. Jadi, kalimatnya tuh kayak satu kalimat itu jadi orang tuh paham seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri kalimat efektif itu, yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, ada kesepadanan struktur. Contohnya, semua siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera. Subjek dan predikatnya jelas dan tidak terdapat subjek ganda. Seperti itu. Jadi subjek itu adalah semua siswa dan predikatnya wajib mengikuti kegiatan upacara bendera. Maksud subjek ganda di sini mungkin semua siswa itu tidak ada lagi subjek-subjek menggantinya. Semua siswa. Jadi semua siswa itu mencakup semua siswa yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu. Yang kedua ada keparalelan bentuk. Keparalelan itu adalah sejajar. Jadi kayak paralel itu sejajar. Paralelnya itu misalkan nih, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Paralelnya menggunakan verb atau kata kerja. Jadi di sini ada kesejajaran nih, yaitu pengecatan. Artinya kan itu adalah kata kerja. Terus ada pemasangan kata kerja juga, pengujian kata kerja, dan pengaturan juga kata kerja. Seperti itu. Ketiga, ada ketegasan makna. Contohnya, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Menegaskan dengan pengulangan kata. Jadi di sini maksudnya saya suka akan kecantikan mereka. Nah, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Jadi kayak menegaskan sesuatu hal dengan mengulangi kata. Kecantikan dan kelembutan itu kan sama artinya. Jadi dia tuh sedang memuji. Saya suka akan kecantikan mereka. Saya akan suka akan kelembutan mereka. Yang keempat, kehematan kata. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang. Contohnya, menjadi hemat karena tidak diundang, dia tidak datang. Nah, ini dimaksud dengan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu yaitu menghemat sebuah kata. Karena kadang-kadang ada kalanya kata itu tidak efektif atau ada kata yang harusnya itu tidak dipakai. Misalkan nih, karena ia tidak diundang, ianya itu
tidak usah dibuat gitu. Nah, menjadi hemat kata. Jadi kan hemat kata seperti itu. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang. Menjadi hematnya, karena tidak diundang, dia tidak datang. Ianya dibuang. Yang kelima, kepaduan gagasan. Mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Nah, sama seperti yang tadi, daripadanya itu dibuang. Menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Seperti itu kepaduan gagasan. Yang keenam, ada kelogisan bahasa. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Menjadi logis, untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya, Firdila Lela Hafizah, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, jurusan Kesehatan Lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.